Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda semakin dekat dengan cita-cita Anda, harapan Anda, hajat-hajat Anda, dan juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang materi magnet rezeki, bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Tapi sebelum kita lanjut kepada materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bertemu kembali dalam kajian live kita, live pekanan kita setiap hari Selasa. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Karena berkat wasilah beliau kita dapat mengenal Islam dari sebelumnya zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Alhamdulillah. Dan Bapak Ibu, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di sini, istiqomah dalam kajian live, menuntut ilmu, berbagi, sharing, dan salah satu tanda Allah memberikan kebaikan kepada makhluknya adalah difahamkan dalam ilmu. Nah, semoga Bapak Ibu semua di sini termasuk orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa akan kami sampaikan program-program dari Yayasan Khairul Razikin. Yang pertama yaitu program wakaf. Program wakaf ini ada dua. Yang pertama wakaf pembebasan tanah untuk akses jalan pesantren Khairul Razikin, yang saat ini jalannya sudah mulai lebar ya, sudah mulai rata, sudah mulai diperbaiki. Komitmen wakaf 1 juta per orang. Ini bisa 50.000 per bulan. Jika sudah selesai pun bisa mengulang lagi. Termasuk wakaf pesantren ini 3 juta per meter, 50.000 per bulan. Dan ketika sudah lunas juga bisa mengulang lagi. Atau jika mau cash juga bisa. Untuk wakaf jalan bisa menghubungi di 0812 1110 2015. Kemudian di wakaf pesantren di Mas Robi di 0856 9278 3675. Baik, berikutnya ada Wali Asuh Santri, program Wali Asuh Santri. Gimana sih Wali Asuh Santri ini? Jadi Bapak Ibu ini sebagai orang tua wali asuh santri, jadi santri di sini nih per orangnya kurang lebih itu per bulan menghabiskan sekitar 1,7 juta per bulan. Nah, itu untuk makannya, untuk belajarnya, untuk kebutuhannya, semua. Jadi all in itu 1,7 per bulan. Nah, Bapak Ibu bisa ikut serta dalam support sebagai wali asuh santri, bisa mulai 100.000 per bulan, 200.000, sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Apa yang didapat, Bapak Ibu akan tentunya akan mendapatkan pahala sedekah, kemudian amal jariah. Nah, jadi ketika santri ini menuntut ilmu, kemudian membaca Al-Quran, pahala yang didapat juga akan kepada pahala yang mendonasikan, mensupport. Termasuk ketika nanti para santri mengamalkan, kemudian punya muridnya mengajarkan ke muridnya lagi, dan seterusnya, insya Allah pahalanya mengalir tanpa henti sampai akhir hayat nanti. Dan termasuk kickback ya, kalau dari Ustadz Nasrullah itu kita mendidik anak orang lain menjadi soleh, insya Allah anak kita pun akan menjadi soleh gitu. Kemudian ini untuk support santri secara umum, secara keseluruhan, di support kebutuhan santri di rekening sedekah di 551226736 atau bisa melalui QRIS yang tertera. Informasi bisa hubungi 0812 11102015. Ini admin YKR ya, di yang terakhirnya, yang akhir angkanya 2015 ini adalah admin YKR di Mbak Ilda. Kemudian zakat, nah ini kemarin akhir tahun atau awal tahun biasanya jadi momentum untuk orang-orang membayar zakat. Atau nanti ketika bulan Ramadan juga bisa. Untuk konsultasi bisa di nomor kami di 0821 7298 4831. Kemudian untuk
mudahan silakan kunjungi khairurrazikin.id, website kami. Di sana banyak program-program sudah kami sampaikan di website, tinggal klik, tinggal donasi, gitu. Lebih mudah insya Allah. Dan follow akun-akun media sosial YKR, ada di Instagram, Telegram, kemudian YouTube, dan TikTok. Dan beberapa komen-komen suka nanya, kalau mau ikut kajian via Zoom gimana? Nah, ini bisa lewat gabung di channel Telegram kita. Jadi nanti ada info-info kajian di situ, silakan gabung di Telegram Media Dakwah PKR. Dan informasi terakhir terkait film yang merupakan karya dari gurunda kita Ustaz Nasrullah, insya Allah akan tayang di 23 Januari 2025. Keajaiban Air Mata Wanita, insya Allah di 23 Januari 2025. Saksikan bersama keluarga tercinta. Insya Allah filmnya sangat bagus dan menginspirasi kita semua. Ya, kita kembali ke kajian kita pada pagi hari ini, bahagia tanpa syarat. Kalau pekan lalu kita sudah membahas tentang menjaga energi bahagia. Nah, kali ini kita tentang bahagia tanpa syarat, ya, sesuai dengan ilmu Maria Rezeki ya. Allah itu menciptakan kita itu untuk bahagia, untuk bersenang-senang gitu. Tapi kadang manusia itu sering ngasih syarat gitu. Bahagia itu harus punya mobil dulu gitu. Bahagia harus makan daging dulu. Nah, itu harus ada syaratnya. Itu manusia suka begitu. Nah, kita harus bahagia tanpa syarat. Nah, gimana sih kita melatih kita supaya energi terjaga bahagia dan kita bisa bahagia tanpa syarat? Tentunya dengan pemateri yang tidak lain tidak bukan, sudah ditunggu-tunggu, Bu Diah Puspitawati. Assalamualaikum Bu Diah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa dahsyat. Baik, silakan Bu Diah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah ya, khususnya yang baru pertama kali bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal, salam hormat untuk semua ya. Selamat jumpa kembali di awal tahun yang luar biasa ini. Semoga sepanjang tahun ini ya, sejak awal tahun sampai akhir tahun nanti ya, sepanjang 2025 gitu ya, senantiasa hidup kita bahagia ya, seperti topik pada pagi hari ini ya. Saya juga heran nih ya teman-teman ya, 2 pekan ini ya Mas Khalid itu kasih judulnya bahagia mulu ya. Yang lalu adalah menjaga energi bahagia ya, yang kali ini bahagia tanpa syarat ya gitu. Yang ngasih judul mah gampang, betul nggak? Dia topiknya ini ya, yang ngasih materi ini mikir mikir gitu ya. Kalau kita memulai ya sahabat semua dari kurikulum ya, ilmu rahasia makna rezeki, BTS bahagia tanpa syarat ini di ujung. Dari 10 jurus andalan, jurus mautnya ilmu makna rezeki, BTS ini di ujung. Nah, ini dikaji atau mau disampaikan dalam waktu kurang lebih 30 menit. Wah, keren, tantangan banget gitu ya. Tapi teman-teman semua ya, semua harus bantu saya nih ya. Semua harus bantu saya ya. Kalau gitu, supaya 30 menit ini ilmu bahagia tanpa syarat ini bisa terdeliver dengan bagus sekali ya, maksudnya dengan efektif dan mudah untuk disimak ya. Nah, baik teman-teman semua ya, izinkan saya memulai acara ini ya. Saya mau lihat dulu respon wajah-wajah yang bahagia itu kayak apa sih? Iya. Oh gitu, ada yang senyumnya gini. Kebahagiaannya masih bersyarat tuh kalau nggak kelihatan giginya ya gitu ya. Coba katanya mau bahagia itu bahagianya itu kayak apa? Bagaimana respon wajahnya ini? Waduh ya Bu Indah ini semangat sekali ya. Bahagia banget ya gitu. Nah, baik teman-teman semua yang dirahmati Allah ya. Indah sekali ya pada saat kita bisa hidup bahagia tanpa syarat ya gitu. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mas Khalid tadi, ya, sebenarnya itu hidup ini sudah indah gitu ya, tetapi manusia yang kasih syarat. Sehingga
keindahannya berkurang ya gitu. Makanya teman-teman semua ya, saya ada satu tips bahagia tanpa melakukan apapun ya. Maksudnya tanpa melakukan apa itu namanya jurus-jurus atau belajar mengkaji gitu ya. Saya mau kasih cara instan dulu nih supaya auto tiba-tiba teman-teman langsung bisa bahagia. Ya gitu, langsung bisa hatinya bahagia. Ya gitu. Nah, cara ini udah saya praktekkan hampir 2 tahun ini ya, dan Masya Allah ya, gitu ya. Hasilnya itu luar biasa. Saya tanya kepada teman-teman jamaah yang pakai cara instan ini ya, cara ajaib ini, saya tanya, Ibu sudah hafal jurus-jurus magnet rezeki? Belum, gitu kan. Ibu sudah menguasai berapa jurus dari ilmu keajaiban ini sehingga hidupnya ajaib dan bahagia? Paling saya hanya disiplin kata, sulit jadi tidak mudah gitu doang. Iya. Lalu apa lagi Bu yang diamalkan jurus magnet rezekinya? Paling saya LOP, pokoknya semuanya minta sama Allah dan merawat terumbu karang. Nah, 3 doang Bu. Iya, tapi kok ajaib banget. Iya, saya melakukan satu tips yang disampaikan Bu Dia waktu itu. Jadi akhirnya hidup saya hari ini bahagianya tuh luar biasa karena semua dicukupi Allah. Nah, ini terjadi nih. 2 tahun ini banyak yang mengalami ini. Nah, bab atau materi bahagia tanpa syarat ini, saya pengen mengulang tips itu. Siapa yang mau mendengarkannya? Saya. Oke. Nah, saya ngerti nih ya, wajah-wajah sahabat saya, wajah sahabat YKRI itu kayak saya banget. Ya, nggak mau repot, nggak mau ribet, tapi mau ajaibnya luar biasa. Siapa yang kayak saya, katakan saya. Kayak Budia semua ya. Oke ya. Berarti mari kita mulai ya. Tipsnya adalah teman-teman semua, 2 tahun ini saya tenggelam di dalam pesantren. Ya gitu. Saya bersama Ustadz Ali Murtado berkreasi begitu banyak karya yang sudah dihasilkan oleh Ustadz Ali Murtado ya. Lalu kami sebagai timnya melaksanakan bersama ya teman-teman semua. Yang pertama apa yang dilakukan tips untuk kita mendapatkan kebahagiaan? Yang kebahagiaan itu ya, hari ini pemahaman kita kebahagiaan itu adalah dapat keajaiban, betul ya? Yeah. Betul ya. Waduh, senang ya. Berarti cocok ya materi ini. Sesuai harapan ya, teman-teman. Oke. Banyak keajaiban. Yang pertama, teman-teman semua ya, tipsnya bahagia tanpa syarat ini ya, sebelum kita masuk ke topik adalah perbanyak sedekah. Masya Allah ya, gitu, perbanyak sedekah ya teman-teman semua. Kalau kita belajar dari semua alim ulama, belajar dari semua ustadz yang ada di Indonesia ini khususnya, hampir semua ya berbicara tentang keajaiban sedekah. Betul apa betul? Betul ya, gitu. Nah, dalam momen berapa bulan lagi kita akan menyambut Ramadan, mari sama-sama kita tarik dulu nih energi ajaibnya Ramadan ya. Dengan mulai hari ini kita kuatkan sedekah kita ya. Karena ini paling ajaib, cara paling gampang, nggak pakai mikir, nggak pakai belajar, nggak pakai dipraktekkan, nggak pakai ya, nggak pakai, hanya dengan sebuah kebenaran ya, janji Allah bahwa ya saat kita memberi kita akan menerima ya. Pada saat kita banyak sedekah Allah akan kasih banyak berkah ya. Jadi seperti itu. Nah, sedekah ini teman-teman semua bisa tiap pagi ya, melalui sedekah subuh ya gitu. Kemudian teman-teman juga bisa setiap saat QRIS YKRI sebagai sahabat kita dalam berdonasi, dalam memberikan sedekah kita, ini benar-benar harus sudah standby di handphone kita. Kenapa? Karena saat hati galau, gelisah, gundah gulana, langsung ping, ingat saja QRIS YKRI ya gitu. Langsung di QRIS salurkan berapapun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat nominalnya ya. Kalau sedekah ini lihat itu kesungguhan hati kita, bahwa ya sedekah ini akan mendatangkan berkah. Nah, berkah ini apa Budia? Bisa berupa ketenangan hati, bisa berupa tiba-tiba rezeki yang seada-adanya itu dicukupkan sama Allah ya gitu ya. Bisa tiba-tiba ditambah banyaknya rezeki ya gitu, datangnya uang berlimpah dan lain-lain
Ya, ini akibat dari sedekah yang disertai dengan pemahaman hakikat, pemahaman kebenaran janji Allah bahwa kita kalau bersedekah, ya, Allah akan lipat gandakan, Allah akan tambah nikmat, Allah akan tambah berkah. Nah, kebenaran ini simpel teman-teman, ya. Tetapi jika dilakukan tidak dengan iman, tidak dengan pemahaman yang benar, maka ya sedekah kita tidak tidak berbalas dengan keberkahan. Ya, yang ada bisa jadi kita putus asa, ya, dan mengeluh, kan aku udah sedekah terus tapi kok nggak berkah-berkah sih gitu ya. Nah, teman-teman, ya, ini tips paling gampang, ini yang dilakukan selama 2 tahun ini oleh beberapa jamaah yang mengalami ya keajaiban dahsyat, ya. Itu tidak mudah belajar ilmu keajaiban Budiah, ya udah nggak apa-apa deh, mudah-mudahan Allah kasih pemahaman, tapi mudah kan untuk bersedekah? Ya gitu, karena berkah nggak bisa dibeli, ya, berkah tidak bisa dibeli di Tokopedia. Saya coba browsing di Shopee, ada nggak jual berkah? Oh, nggak ada ya, nggak ada. Jadi berkah ini bukan produk buatan manusia, tapi berkah ini adalah gift, pemberian terindah dari Allah apabila kita bersedekah, ya gitu. Maka nyalurkan uangnya bukan ke Shopee, karena Shopee tidak ada produk barokah, ya, tapi ke YKRI, ya gitu. Kenapa teman-teman? Karena gini teman-teman, ya, saya mau sharing ya betapa dahsyatnya YKRI ini, Yayasan Khairul Rozikin Indonesia. Saya pribadi sebagai direktur Ziswaf, saya mengucap syukur kepada Allah. Allah berikan tempat bagi saya mengabdi atau berkontribusi, ya, berguna bagi umat melalui YKRI, ya gitu. Kalau enggak, waduh, enggak ada gunanya saya ini ya, gitu ya. Nah, teman-teman semua, apa luar biasanya? Gini, 2 tahun yang lalu santri itu kurang lebih hanya 60 orang, atau 3 tahun yang lalu ya Mas Khalid ya, 30 orang. Ya gitu, 60 orangan gitu ya. Syukur alhamdulillah sejak tahun 2003, 2004 dan mengakhiri 2025 ini pertumbuhan pesantren itu luar biasa loh. Gitu ya. Tanpa kita sadari dari 60 orang lebih menjadi 120-an, ya. Lalu sekarang menjadi 200 orang lebih. 200 berapa ya sekarang Mas Khalid ya? 200 Bu. Total putaran putri di atas ya. Iya, 240. Bayangin teman-teman, ya, dulu ya kita semangat gitu kan, bagaimana mengajak semua teman-teman ini gitu kan, memuliakan dan membahagiakan anak santri supaya ya Allah memuliakan dan membahagiakan keluarga kita, anak-anak kita. Dan Masya Allah, hari ini 200 lebih. Bayangkan itu ya, semangatnya para teman-teman yang berkontribusi ya mensupport pesantren ini dari mulai ya pendidikannya, kemudian lain-lain ya, dari mulai 60 sampai 200. Artinya apa teman-teman ya? Artinya ya kemuliaan, kebahagiaan pesantren dalam menghafal Al-Qur'an, dalam pendidikan untuk mereka bisa menjadi insya Allah ya ustadz, ustazah, alim ulama di kemudian hari. Hari ini kita turut berkontribusi semua ya, bukan tambah turun santrinya, tapi tambah banyak. Inilah bukti keberkahan. Bayangin sekarang ini biaya operasional udah mencapai hampir 400 juta per bulan teman-teman, dan itu semua tercover loh oleh semua ya support dari sahabat-sahabat YKRI. Wow, keren ya gitu. Tahun ini insya Allah 300 santri Bu. Tahun ini 300 santri ya. Sama santri baru nanti di ajaran. Masya Allah. Berarti apa? Kita lihat kekuasaan Allah. Semakin kita mau ya turut mensupport anak santri, Allah tunjukkan kekuasaannya. Semakin banyak jamaah yang digerakkan Allah turut mensupport menjadi wali asuh ya, mau 400 juta sebulan, mau 600 juta per bulan pun tercapai loh dengan izin Allah. Kasih loh Allah ya, itu namanya keberkahannya. Makanya teman-teman ya, kenapa di awal tadi sebelum kita bicara BTS, saya kasih dulu tipsnya. Ya, tipsnya barokah, bahagia tanpa syarat ya gitu adalah mensupport YKRI.
Makanya teman-teman di sini, kita ini sahabat-sahabat YKRI, sahabat Yayasan Khairul Rozikin Indonesia. Yang kami ini akan terus bergerak, ya. Hari ini ada yang mensupport, ada yang belum, ya. Tidak penting bagi kami, tetapi kami akan teguhkan terus, ya. Tancapkan terus niat di hati, ya, menjaga terus visi dan misi. Kami ingin sampai pada 100 pesantren di Indonesia. Takbir, Allahu Akbar, ya, gitu. Nah, teman-teman semua, bagaimana cara yang paling efektif? Yaitu bersedekah tadi. Dan karena kita dalam keluarga besar Magnet Rezeki, di mana kita punya, ya, fasilitas untuk menyalurkan sedekah kita, yaitu pesantren Khairul Rozikin ini, ya, maka teman-teman yuk kita kuatkan, ya, kita kuatkan sinergi ini, kita kuatkan semata-mata bukan untuk anak santrinya, bukan untuk PKR-nya atau pesantrennya, tapi untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Sampai di sini dapat gambarannya, ya, gitu. Jadi pada saat kita mensupport anak santri, maka Allah turunkan support buat anak-anak kita, ya, gitu. Saat kita sedekah untuk pesantren, maka Allah turunkan berkah buat keluarga kita. Jadi teman-teman, bahagia tanpa syarat ini kita awali dengan sedekah. Ya gitu, supaya pikiran yang sudah ruwet ini pikiran yang sudah tidak teratur ini, ya, sampai kena vertigo, sampai pusing, 1 bulan pusing, saya kena bungkus permen Budia, 1 bulan pusing nggak sembuh-sembuh, ya, itu bukan bungkus permen, ya? Itu kurang kerjaan, semuanya dipikirin. Bahagia aja, ya, gitu. Bagaimana caranya bahagia aja, Budia? Nah, ini kita mau masuk nih pada materinya, ya. Nah, tapi tips di depan tadi nggak boleh di-skip, ya, teman-teman. Karena, ya, Anda boleh dengarkan kajian-kajian saya sebelumnya. Kenapa akhirnya ini menjadi cara ajaib, khususnya yang saya alami bersama keluarga, ya. Dan saya mengalami betul keberkahannya, sehingga saya senang banget nularin ke semua orang tentang mensupport pesantren ini, karena pada akhirnya pesantren adalah satu-satunya, ya, yang paling dimakmurkan di akhir zaman ini, ya, gitu. Siapa mau support pesantren, katakan saya. Saya, ya, gitu, ya. Nah, berapapun support Anda, kontribusi Anda, ingat teman-teman, itu sangat-sangat mulia, ya, di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak penting nominalnya, tetapi kesungguhan kita, habits kita, ubah komen menjadi doa, ya, gitu. Di awal tahun ini, yuk resolusi, ya. Catat resolusi 2025, ubah komen menjadi doa. Ya, gitu. Yang kedua, ya, gitu. Ini yang kedua nih agak kurang nyaman didengar, tapi boleh nggak? Walaupun kurang nyaman, tapi ini kebenaran ini, ya, gitu. Boleh, ya? Serius nih, ntar ada yang WA saya. WA ngasih doa nggak apa-apa, ya, gitu. Ubah komen menjadi doa, ya. Ubah. Aduh, nggak bisa ngomong, teman-teman. Ubah keinginan berhutang. Iya, ubah keinginan berhutang menjadi bersedekah. Iya, ya, gitu. Nah, ya, ini banyak yang komplain ke saya, Budia, kalau saya nggak punya bener-bener berhutang kan langsung dapat uang, kalau bersedekah kan belum tentu dapat uang, gitu, ya. Waduh, ini harus bener-bener nih pencucian otak dan hati ini. Ya, ubah keinginan berhutang menjadi bersedekah, ya, gitu, ya. Udah, tips ini ikutin dulu, ya. Yang ketiga, ya, gitu. Ubah berpikir, ya, ubah baper, ya. Ubah baper deh, ya, nggak usah berpikir. Ubah baper menjadi produktif. 3 aja, ya. Ubah komen menjadi doa, ketemu siapapun muliakan, bahagiakan dia, ya Allah, gitu, ya. Ubah komen menjadi doa. Ubah hasrat atau ubah keinginan berhutang menjadi bersedekah, ya. Kemudian yang ketiga,
Ya, ubah baper menjadi produktif. Daripada baper, bawa perasaan, produktif aja. Apa nih hari ini yang bisa saya lakukan untuk menghasilkan uang? Ya, gitu. Nah, 3 ini aja mudah-mudahan bisa mengubah hidup kita sesuai harapan kita, ya, gitu. Baik, teman-teman semua, ya, masih semangat untuk ikut masuk sesi BTS? Iya, semangat ya. Mari kita masuk bahagia tanpa syarat, ya, gitu. Nah, teman-teman semua, ya, setelah kita tahu kenapa kita menjadi sahabat Yayasan Khairul Razikin Indonesia, ya, selanjutnya kita tahu bagaimana tips mengubah hidup kita di awal tahun ini, ya, ada 3 tadi. Nah, sekarang yuk kita mulai masuk bab bahagia tanpa syarat. Singkat saja teman-teman, ya, bahagia tanpa syarat ini, ya, itu kita bicara respon. Semuanya ketik BTS sama dengan respon, bahagia tanpa syarat sama dengan respon, ya, respon. Ya, respon itu apa? Respon itu adalah reaksi otomatis yang kita ekspresikan pada saat ada sebuah kejadian. Ya, gitu. Jadi misalnya nih ya, gitu. Ya, kenapa kok respon kita nggak bagus? Biasanya kejadiannya tidak sesuai harapan. Nah, sampai sini dapat gambaran ya, gitu. Karena tidak sesuai harapan, maka gitu kan, kita memilih respon tidak senang. Gitu. Nah, jadi teman-teman semua, untuk bisa bahagia tanpa syarat ternyata ya, ada sebuah kata yang harus kita cermati, yang harus kita jaga, yaitu respon. Dengan kejadian yang sama, ada yang memilih responnya bahagia, tetap baik-baik saja, ada yang memilih responnya tidak baik-baik saja. Maka respon ini penting sekali untuk dipilih. Ya, gitu. Dalam satu kejadian, misalnya contoh sekarang ini banjir di mana-mana. Betul nggak? Ya, hujan tiap hari, ya, hampir semuanya banjir. Ada di banjir yang sama, orang ini memilih respon yang benar, ya, tetap bisa melihat yang baik dalam kondisi yang tidak baik tersebut, ya, dan akhirnya bersyukur. Ada yang memilih responnya kecewa, nggak nyaman, nggak sesuai harapan, sehingga hidupnya tidak bahagia. Jadi, ya, bahagia ini sebenarnya adalah akibat dari respon. Coba diketik. Bahagia adalah akibat dari respon. Iya, teman-teman ya, gitu. Nah, respon apa yang Anda pilih? Gitu kan. Nah, untuk bisa memilih respon yang benar, harus tahu hakikat. Ini materi training disampaikan dalam kajian, beruntung banget sih. Ya, nggak apa-apa deh. Bonus awal tahun, nggak usah ikut training, one day training ya. Singkat aja 30 menit langsung dikasih nih ya. Gitu. Triknya, ya apa namanya, pemahamannya, hakikatnya. Ya gitu. Nah, untuk bisa memilih respon bahagia, ini harus tahu kebenaran. Gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman, kebenarannya banjir ini, ya, kebenarannya banjir ini, ya, adalah kejadian yang dari Allah atau kejadian yang disengaja oleh manusia. Gitu. Ya, teman-teman. Kalau kita tahu kebenaran bahwa daun terbang pun atas izin Allah, maka maka teman-teman, ya, kalau kita tahu hakikat, yaitu bahwa semuanya datangnya dari Allah, maka kita bisa mudah memilih bahagia. Ya, gitu. Nah, supaya cepat bisa beresponnya gimana, Bu? Maka kita kembali ke jurus magnet rezeki. Yang jurus 1, bahwa terjadinya musibah adalah karena dosa kita. Oh iya ya, pasti ada dosaku yang buang sampah sembarangan sehingga gotnya mampet, sehingga tidak lancar dan jadinya banjir. Tuh, muhasabah. Ya, akhirnya tahu hakikat bahwa kejadian itu pasti dari Allah. Akhirnya kita bahagia. Atau mau komplain sama Allah? Ayo, takut kualat. Mau nggak nerima kok ya nggak diterimai Gusti Allah, ya nggak berani, ya.
Kalau berbuat Mas Khalid, enggak terima sama Mas Khalid, enggak apa-apa orang. Nah, kalau ini banjir, musibah satu desa, mau komplain sama siapa? Mau komplain sama Allah. Kenapa kok ngasih hujannya setiap hari dari pagi sampai malam 3 hari berturut-turut akhirnya banjir? Ayo, ada yang berani komplain sama Allah? Kualat nanti. Harus husnudon sama Allah ya, supaya enak husnudonnya masuk ke jurus pertama. Karena BTS ini jurus terakhir teman-teman ya. Jadi saya ngerilainya panjang ini ya. Jurus pertama, oh iya ada salah saya, perisai saya adalah turut buang sampah sembarangan. Ya gitu. Lalu yang kedua, LOP ya. Apa teman-teman? Ya, pancarkan yang baik-baik saja. Pasti bentar lagi surut ya. Pasti bentar lagi Allah kasih pertolongan ya gitu. Berbaik sangka kepada Allah. Minta sama Allah ya. Kemudian masuk juga jurus paradox of candy. Begitu habis banjir, tahu hakikatnya bahwa apa itu namanya? Permen itu nggak akan datang tanpa bungkus. Kan gitu. Waduh, banjir ini bungkusnya ini. Bentar lagi permennya datang. Saya ridho ya Allah. Anak saya jadi berenang tanpa berbayar ya Allah. Berenang di halaman karena satu lutut ini selutut tingginya ya. Nggak pakai ke kolam renang ya Allah gitu ya. Jadi memilih responnya itu bahagia, baik karena tahu kebenaran. Kebenarannya adalah ada dosa kita di sana. Ya gitu. Kebenarannya adalah permen itu datang, ada bungkusnya dan itu bungkusnya. Gitu ya. Kebenarannya lagi adalah ya, saat kita mohon ampun sama Allah, ya gitu kan. Ini kan dilepas nih perisainya. Ini ada penghapusan dosa, yaitu adanya detox rezeki. Ya gitu, digerus sama Allah, dikasih ujiannya untuk menghapuskan dosanya, yaitu dengan detox rezeki yang tidak nyaman itu tadi, ya teman-teman. Nah, setelah kita tahu kebenaran itu, hati kita tentram, hati kita bahagia. Terus gimana Bu Dia? Nikmati, ya nikmatin, nggak usah buru-buru disegerakan, nggak usah buru-buru sampai kapan. Waduh, ini memperlama ya, memperlama ketidaknyamanan Anda. Jadi teman-teman, saya review lagi ya. Jadi bahagia adalah akibat dari respon yang benar ya. Jadi respon ini mau milih respon bahagia atau respon tidak bahagia. Nah, bagaimana tipsnya supaya bisa memilih auto bahagia Bu Dia? Harus tahu hakikat bahwa semua datangnya dari Allah ya. Reverse ke jurus pertama, buka perisai, jurus paradox of candy ya, jurus kemudian apa namanya, jurus detox rezeki ya, sehingga kita menerima semua itu dengan memilih bahagia. Ya Allah, mudah-mudahan ini bisa menggerus semua dosa-dosaku ya Allah, saya ridho ya Allah gitu ya. Nah, tanda rezeki datang berlimpah ruah itu nggak ada perisainya gitu. Jadi pada saat pertobatan kita atau kebenaran yang kita yakini dan kita bermuhasabah dan kita bertobat ini ya, akhirnya membuat Allah ridho melepaskan semua perisai-perisai kita, ya udah pasti ajaib. Udah pasti itu nggak ada tabirnya, nggak ada perisainya, ini nggak ada ya gitu. Nah, melepaskan perisai pakai apa Bu Dia tadi ya, nggak enak tadi. Jadi kayak gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua sampai sini akhirnya bahagia tanpa syarat. Saya nikmati ya Allah, banjir tiap hari ngepel, udah dibersihin semua, datang lagi banjirnya, Allahu Akbar ya. Udah dirapiin lagi besoknya, datang lagi banjirnya, gitu ya. Sebesar apa bungkusnya, sebesar itu loh rezekinya, gitu kan. Tapi tiap hari Bu Dia nggak apa-apa mah, ya. Untuk mendatangkan rezeki besar ngepel doang tiap hari, betul nggak? Mau jadi apa? Ya, kemampuan pas-pasan kita ini gitu kan. Mau jadi presiden nggak mungkin kan gitu, untuk dapatin rezeki besar. Ya udah, didatangkannya Allah dengan banjir, ya udah tuh ikhlas aja ngepel tiap hari. Kan setiap ngepel kita dapat pahala, betul nggak? Setiap kita bergerak kan atau melakukan sebuah amal ibadah kan, kita dapat imbalan dari Allah. Maka ngepel tiap hari, ngebersihin rumah tiap hari, nikmatin aja. Oke, ketik. Ini tadi di awal dia sesi 1 ya. Wow, semangat semua. Sesi 2 wajahnya lemes semua. Wajahnya lemes semua. Ya,
Bahagia adalah respon ya gitu. Respon yang dipilih ya gitu. Nah, teman-teman semua, sayang banget kalau kita memilih respon nggak bahagia. Kenapa? Karena pasti error sebagai CPU, sebagai sistem yang ada di otak kita tuh pasti error. Karena manusia itu didesain untuk bahagia. Gitu kan? Yang pertama, tanda-tanda errornya pasti pancarannya 5G, galau, gelisah, gundah, gulana. Kayak handphonenya ya, nggak mau kalah sama handphonenya, 5G ya, galau, gelisah, gundah, gulana. Terus yang kedua, rezeki menjauh semua. Ya, kemana-mana nularin virus, ketakutan, kepanikan, dan lain-lain ya. Ini virus yang mematikan ya, nggak ada vaksinnya ini. Keraguan, ketakutan, kepanikan ya. Ini virus yang benar-benar ya bisa mematikan seluruh potensi kita. Ya gitu. Nah, akhirnya teman-teman nggak perlu banget gitu. Sebab setiap kejadian itu pasti ada hal baik ya, pasti ada hal baik, hikmahnya di balik itu semua. Dan Allah tuh maha kuasa. Satu kejadian untuk belajar dari semua orang. Ya, gitu. Satu kejadian pandemi, corona, ini membuat banyak pelajaran. Ya, gitu. Banyak pelajaran. Dan bahkan digitalisasi justru barokah dari pandemi ini. Semua bisa digital. Zoom, hari ini kita bisa Zoom karena pandemi kemarin kan. Bisa ketemu teman-teman di Aceh, Kalimantan, Sumatera, ya, Arab Saudi, ya, dari Taiwan, semuanya bisa gabung dalam pengajian karena barokah pandemi. Berapa banyak yang menghujat pandemi? Kenapa sih kok? Gitu. Nah, so teman-teman semua, ya, yuk, ini setiap kita apa tuh namanya kejadian yang ada dalam hidup kita, boleh nggak mulai hari ini kita berespon yang benar? Sehingga kita bahagia, ya gitu. Ya, kita nggak bahagia karena kita memilih respon yang tidak baik, yang tidak benar, ya gitu. Kebenarannya adalah semua seizin Allah. Yang terjadi pasti diizinkan. Kalau nggak diizinkan nggak mungkin terjadi, ya. Karena yang mengizinkan adalah Allah, maka nggak mungkin melawan Allah. Ya. Gitu. Yang ada adalah sebagai hamba, halo, yuk reposisi kehambaan. Ya, hati kita direposisi menjadi hamba yang sesungguhnya ya. Hamba yang sesungguhnya itu apa? Hamba yang mampu berjuang, menerima, ya, menundukkan hati, menerima takdirnya Allah. Bukan hamba yang berjuang menentang atau apa itu? Ingin melawan takdir. Ya, jangan, ntar bonyok semua babak belur. Tapi kan takdir ini kayak tidak baik, kata siapa? Ya, semua takdir yang diterima dan disyukuri ujungnya luar biasa. Ya gitu. Mana contohnya Budia? Dengerin tuh podcastnya Ustadz Abus. Jalan keajaiban ya. Salah satunya saya hampir sejam ya di roasting sama Ustadz Abus ya. Di apa namanya podcast ya, podcast Jalan Keajaiban ya. Semua orang-orang yang akhirnya hidupnya ajaib berkelimpahan ya, dan selalu apa namanya diberikan pertolongan Allah, mereka ngalamin semua itu ya gitu ya. Makanya nggak bisa dihindari itu, memilih respon yang benar, memilih respon yang benar ya. Bahwa yang pertama, kalau kita mau benar-benar ya sampai kepada hakikatnya itu, semua harus ujungnya menyenangkan Allah ya, supaya selamat di dunia wal akhir gitu ya. Allah tuh ridho banget, Allah seneng banget kalau kita itu selalu bisa mengucap alhamdulillah dalam setiap takdir yang Allah berikan. Setelah alhamdulillah ya, buat hati ini tenang dulu, pasti ada rahasia Allah. Ya, lalu kita baru flashback nengok ke belakang. Aku pernah dosa apa ya? Sehingga bahagia ketemu dosa. Kenapa bahagia? Karena bisa dibawakan dengan sholat taubat. Dosanya itu tadi. Ya gitu. Bayangkan ini kita wajah-wajah yang mengaku banyak dosa, tetapi ditanya, dosanya apa Bu yang kemarin Ibu? Ibu Rika Safitri dari Tebing Tinggi. Dosa kemarin apa Bu? Apa ya Bu? Nggak ingat. Waduh.
Bercanda ya Bu ya. Jadi dosanya apa kemarin ya Ibu Indah gitu ya. Udah nggak ingat saking banyaknya dosa. Nah pada saat kita dapat sebuah kejadian, langsung kita nengok ke belakang, dosa apa ya saya gitu kan. Nyari dosanya, nyari dosa sendiri. Lalu dosa itu dibawa dengan sholat taubat yang kusuk, Masya Allah. Buka perisai. Satu sholat tobat, satu rezeki datang. Allahu Akbar, ya gitu. Nah, teman-teman, akhirnya bahagia tanpa syarat ini indah sekali. Ya, gitu. Tidak bahagia itu karena kebanyakan syarat. Gitu. Saya kepengen gini. Nah, pertanyaannya tuh kadang-kadang sering berlebihan ya gitu. Sekarang hidupnya sudah enak, belum enak, tapi kurang enak Bun. Kurang enak. Nah, teman-teman gini ya, bersyukur aja. Kenapa? Karena yang dititipi banyak juga tanggung jawabnya banyak. Tanggung jawab di dunianya banyak, di akhiratnya juga banyak. Ya gitu. Nah, saya kadang-kadang enaknya jadi contoh driver saya gitu ya. Bisa bagaikan punya mobil sendiri, ya. Rumah disediakan gitu kan. Nggak usah bayar pajak tahunan, saya yang bayar. Punya mobil 1 tahun, bayar pajak 20 juta lebih, hampir 25 juta ya mobil 3 gitu kan. Ya ingin jadi driver, saya nggak pakai bayar, betul nggak? Gitu. Anda yang nggak punya mobil nggak usah bayar pajak mobil kan, tinggal nge-Grab, betul? Pengen punya mobil sendiri, nah ini hati-hati juga gitu. Kuat nggak bayar pajak tiap tahun? Gitu. Punya rumah banyak, bayar pajak semua itu. Betul ya, gitu. Belum lagi harus laporan tiap tahun, ya gitu. Tiap tahun laporan pajak menyertakan semua harta. Waduh, puyeng teman-teman. Ya, jadi setiap kondisi itu disikapi yang positif ya, sehingga kita bisa bahagia. Nah, kalaupun teman-teman ya, apa tuh namanya, ingin memiliki itu sewajarnya, ya sewajarnya, yaitu punya rumah, punya kendaraan, ya, gitu, bisa untuk bertanggung jawab mensejahterakan keluarga, karena sebagai orang tua harus memberikan kesejahteraan kepada keluarganya. Nah, sampai sebatas itu. Lain-lain itu adalah bonus hadiah yang Allah titipkan. Ya, Allah titipkan. Semakin kita bisa dipercaya Allah, semakin banyak titipannya. Gitu ya. Bu Dia kok bisa punya gini. Bu Dia dilakukan apa? Kayaknya pertanyaannya harus diubah gitu ya. Gitu. Ya, karena ada sebuah kebenaran yang saya alami. Kalau kita mendapatkan sebuah kepercayaan, ya, kita sungguh-sungguh bisa dipercaya oleh manusia, maka manusia tersebut ridho kepada kita, maka Allah akan ridho pula kepada kita. Ya, ridhonya pemimpin kepada kita mendatangkan ridhonya Allah kepada kita. Nah, itu heran juga saya. Dititipi banyak hal gitu. Dititipi banyak hal yang kadang kita nggak minta. Itu dititipi. Nah, itu indah. Ya, tapi kalau mengumpulkan harta benda semuanya itu karena kerja keras kita semata-mata kepengen kaya raya, wah itu pasti tidak indah, ya. Penghisapannya nggak cepat dan nggak indah, ya gitu ya. Dihisap semuanya itu ya teman-teman. Nah makanya akhirnya karena semua pemberian Allah, bahkan yang tidak kita minta gitu ya, akhirnya biasa saja, ya gitu, biasa saja karena semua datangnya dari Allah. Nah, so teman-teman ya, di akhir sesi ini ya yuk kita ambil kesimpulan. Bahagia tanpa syarat, bisa nggak? Bisa, karena yang ngasih syarat itu diri kita sendiri. Ya, makan nasi sama teri Medan, waduh, nasi panas sama teri Medan ya, sama sambal bawang gitu ya. Kira-kira ya, bahagia nggak? Bahagia banget, nikmat ya, gitu. Sesimpel itu teman-teman. Ya, nggak usah pakai syarat harus ada kerupuknya, harus ada kuahnya, harus ada gini, nggak usah. Nah ini loh, ya yang membuat kita akhirnya bahagianya bersyarat. Nah, jadi seperti itu. So, teman-teman semua, siapa yang mau ajaib, katakan saya. Iya. Ya, yang pertama tadi sedekah, yang kedua lakukan tips untuk resolusi awal tahun ini, yang ketiga ya, gitu, menerima dengan syukur nikmat, ya gitu, apapun yang ada hari ini, karena semua adalah ya titipan Allah dan semua atas izin Allah, ya gitu.
Oke, silakan Mas Khalid. Mungkin ada yang mau bertanya? Masih ada waktu? Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Rika Safitri, Bu, dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Ya. Assalamualaikum Bu Diah, izin bertanya. Ada ayat yang menyatakan kebaikan itu datangnya dari Allah dan keburukan itu datangnya dari manusia itu sendiri. Apakah keburukan yang dilakukan itu juga atas izin Allah? Contohnya seperti pengguna narkoba, pencurian, dan lain-lain. Apakah harus direspon dengan bahagia? Iya, gitu. Nah, jadi kebaikan itu datangnya dari Allah. Yes, exactly. 100%. Ya. Soalnya harus Ini di mute ya, gitu. Nah, iya betul. Ya, semua kebaikan itu datangnya dari Allah, dan yang nggak bagus itu datangnya dari diri sendiri. Ya, gitu. Misalnya orang mencuri barang kita, gitu kan? Gitu kan? Orang mencuri barang kita, gitu. Berarti ini datangnya dari diri kita. Iya, yang pertama mungkin tidak berhati-hati, yang kedua sebagai cermin ajaib. Ya, yang ketiga sebagai pembersih dosa kita. Ya, gitu. Jadi sampai di sini nih, yang nggak bagus itu selalu datangnya dari diri sendiri. Iya, dan 100% exactly, that's right. Ya, gitu, benar itu. Karena sudah ngalamin ya, benar gitu. Tidak ada satu keburukan pun yang datangnya tidak dari dosa kita sendiri. Makanya berhati-hati berdosa kepada Allah. Ya, semakin Allah sayang sama kita, semakin detok rezekinya GPL nggak pakai lama. Ya, gitu. Langsung disegerakan untuk membersihkan kita kembali ya, gitu. Oke, selanjutnya. Jadi apapun kembali ke diri sendiri ya Bu ya, muhasabah kembali ke diri sendiri. Ya. Baik, silakan Bapak Ibu yang di Zoom, ada yang ingin bertanya? Bisa langsung raise hand atau Iya. Bu Halimah, silakan. Bisa di chat, bisa juga. Dari Ibu Indah, Alhamdulillah bersyukur tadi malam baru bilang kepengen ketemu Bu Diah, Allah kabulkan bisa ketemu via online. Masya. Allah kabulkan. Ini rezeki buat saya dapat ilmu lewat Ibu Diah, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, saya juga senang ya Bu ketemu. Oke. Silakan Ibu, ada yang ingin bertanya langsung lewat Zoom, bisa raise hand, angkat tangan atau bisa. Iya Bu Indah, ada yang ingin disampaikan, silakan Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya, terutama Ibu Diah dan Mas, siapa namanya saya Bu? Khalid. Mas Khalid. Mas Khalid, iya, salam kenal juga. Saya benar-benar nggak nyangka, merasa doa saya dikabulkan sama Allah melalui Ibu Ulfa yang tadinya saya itu benar-benar yang tadi saya dapatin ilmu dari Ibu Diah yang selama ini saya mendapat ujian melalui vertigo itu ternyata ulah saya sendiri. Selama ini saya tidak menjaga badan saya, menuruti pikiran-pikiran yang negatif, yang akhirnya saya sadar. Dari kemarin saya dapat pencerahan dari Ibu Diah, saya praktekkan, alhamdulillah rezeki datang dari tadi pagi. Suami berangkat meninggalkan kebahagiaan, ada transfer masuk, ya. Alhamdulillah. Terus kedua bisa langsung ketemu Ibu Diah, itu suatu keajaiban menurut saya. Jadi saya ingin mempraktekkan pesan-pesan Bu Diah selama ini melalui magnet rezeki ini. Mudah-mudahan saya benar-benar bisa mengikutinya, mempraktekkan dan mendapatkan keajaiban yang sebenarnya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Indah, semoga semakin ajaib ya. Amin, amin, amin. Berserah kepada Allah. Amin. Ya, alhamdulillah ya. Sedikit Mas Khalid ya, saya review sedikit tentang case-nya Bu Indah tadi ya teman-teman. Jadi gini teman-teman ya, kenapa kita nggak bahagia karena genggam terus. Iya betul. Nah, persoalan hidup kita digenggam terus, kita pikirin kita gini gitu. Nah kalau kitanya nutup genggam gini, Allah bisa kasih rezeki nggak? Nggak bisa ya. Semua-muanya kita pikirin sendiri. Kita nggak berserah diri kepada Allah, nggak minta ayat garpu ta'ala, digini nih, digenggam gitu.
Makanya coba deh dibuka, rilis kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Nanti Allah, Alhamdulillah. ya ini kosong udah diserahkan ke Allah, Allah kasih yang baru, rezeki baru. Tiba-tiba tadi pagi transferan masuk, aduh senengnya. Ya gitu. Nah jadi gitu ya teman-teman, jangan suka genggam, lepaskan, nggak boleh. Pikiran itu 1% aja untuk berpikir bagaimana cara nyenengin Allah, itu tuh 1%-nya. Ya, gitu. 99% ya yang ada adalah apa teman-teman? Bersenang-senang ya. Bersenang-senang ya. Gitu. Kerja menyenangkan orang ya, menyenangkan diri sendiri karena dapat gaji ya gitu. Beribadah, menyenangkan Allah, menyenangkan orang lain dan menyenangkan diri sendiri gitu ya. Gitu. Oke, next. Oke, baik. Dari Ibu Wahyuni Nugroho. Assalamualaikum Bu Dia. Wanita ada masa haid yang tadinya tekun beribadah, karena masa haid ibadah mulai turun atau timbul kesibukan dunia yang menurunkan ibadah. Gimana atasinya tetap istiqomah? Oh iya. Ini ada fikihnya, tetapi saya itu tidak ahli dalam berbicara fikih ya, gitu. Nanti ada boleh di googling atau boleh menyimak dari ustazah-ustazah yang mereka memang sangat memahami tentang fikih ya. Tetapi buat saya pribadi yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan tetap mengerjakan semuanya. Oh gitu Bu Dia, apa itu? Di jamnya sholat ya, saya paksa diri saya untuk tetap tertib. Ya, duduk berdiam diri, nyambung Allah, berzikir 5 menit aja, bagaikan sholat. Duduk ya, gitu. Tiba-tiba tengah-tengah azan atau waktunya sholat, ya tidak melakukan ritual sholatnya karena nggak boleh ya, betul, karena uzur. Ya udah, ganti 5 menit itu dengan duduk berdiam diri, menghadap Allah, berzikir. Istighfar boleh selama 5 menit ya, bertasbih boleh selama 5 menit ya. Jadi itu cara saya yang saya lakukan untuk menjaga diri saya di jam-jam sholat, tetap kita menghadap Allah dengan zikir kita ya gitu. Terus yang kedua, membaca Al-Quran bagaimana ya gitu. Saya membacanya pakai handphone. Iya, ya hari ini misalnya one day one juice gitu ya. Udah sampai berapa, saya lanjutkan di handphone. Ya gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan sholat malam? Ya, kalau sholat malam saya biasanya, suami saya yang sholat, saya di belakangnya berzikir. Ya, zikirkan apa? Biasanya saya zikirkan ayat Garbutala yang persoalan-persoalan yang saya hadapi. Ya gitu. Ya, apalagi kalau contoh saat-saat ini anak saya lagi ujian semua. Ya, tiap kali suami saya tahajud, saya di belakangnya tetap sajadah saya di belakang suami gitu ya. Beliau sholat, saya berdiam diri, ya bertafakur kepada Allah. Jadi tidak ada yang berbeda buat saya pada saat saya sedang uzur, ya gitu. Nah, jam-jamnya itu tetapi ritualnya berbeda karena kalau yang syariat itu tidak diizinkan, ya misalnya megang Quran mushaf nggak boleh, ya. Mendirikan sholat nggak boleh, berpuasa nggak boleh, ya. Diganti semua itu dengan tertibkan diri, tetap menjaga ibadah, ya gitu. Tetap menjaga kedekatan hati dengan Allah. Ya demikian ya, mudah-mudahan manfaat juga buat teman-teman yang pada akhirnya lagi udzur ya, ngelos aja jangan. Jangan, kalau kita nggak deket sama Allah, nggak dilindungi nanti ya, ada aja ya yang nggak bagus ya. Jadi menjaga tetap dekat dengan Allah dengan apa? Nggak bisa sholat ya berzikir kan gitu. Nggak bisa pegang mushaf ya pakai handphone gitu kan, pakai HP gitu. Demikian Mas Khalid. Ya. Jadi haid bukan libur ibadah ya. Haid itu cuma libur sholat, pegang mushaf dan nggak bisa puasa. Tapi ibadah lain tetap bisa dilakukan. Bisa zikir, pengganti. Bisa ke majelis ilmu, bisa, betul. Bisa bersedekah, banyak banyak ibadah yang masih bisa dilakukan walaupun wanita sedang haid gitu. Iya. Tetap bisa istiqomah insya Allah. Baik, ada pertanyaan lagi silakan. Satu pertanyaan terakhir kalau masih ada dari baik di Zoom maupun di YouTube. Kalau tidak ada, karena sudah tinggal 1 menit lagi Bu Dia, bisa kita akhiri dengan closing statement dari Bu Dia tentang bahagia tanpa syarat ini.
Baik. Baiklah teman-teman semua, terima kasih buat kebersamaannya, terima kasih buat pertanyaan-pertanyaannya ya. Teman-teman, di akhir sesi ini saya ingin mengajak kepada semua teman-teman, yuk berpegang teguhlah kepada kebenaran-kebenaran ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, ya gitu. Dan teman-teman semua, kita nggak bisa tidak bisa membiarkan diri kita ini tidak terjaga gitu. Nah, bagaimana supaya diri kita ini tetap terjaga ya, sehingga kita juga mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menempatkan diri kita di dalam komunitas-komunitas yang di dalamnya Allah mendatangkan pertolongan dan perlindungannya ya. Nah, di manakah itu? Tidak ada tempat lain selain pesantren, teman-teman. Ya gitu. Dan kita bersyukur komunitas Magnet Rezeki ini memiliki Yayasan Khairul Razikin yang di dalamnya ada pesantren-pesantren yang sedang dimakmurkan, ditumbuh suburkan. Ya, kita bukan siapa-siapa. Bahkan mungkin dosa-dosa kita tidak akan mungkin bisa terhapuskan sampai akhir nanti. Karena saking banyaknya dosa-dosa kita. Tapi kita bisa memilih mendapatkan terenyuhnya Allah, mendapatkan keberkahan Allah, mendapatkan pertolongan Allah yang insya Allah itu bisa menjadi pemberat timbangan pahala kita, yaitu dengan turut mensupport Yayasan Khairul Razikin Indonesia. Ya, ini udah jadi tempat yang terbaik bagi kita berkumpul, kita memperbaiki kualitas spiritual kita memperbaiki kualitas berpikir kita, kualitas kolbu kita ya, dan akhirnya lisanul haq ini, lisan yang terucap ini semuanya indah bercerita tentang maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman semua, apabila hati ini sudah satu antara lisanul akli, lisanul kolbi ya, lisanul haq ya, maka Masya Allah ya, rasanya keajaiban itu sungkan kalau tidak menghampiri kita, teman-teman. Ya gitu. Ya, kita jangan kejar rezeki, kita bisa menjadi magnet rezeki. Ya, menjadi penarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Maka di sini tempat kita belajar bagaimana ternyata pola pikir yang benar. Bagaimana ternyata membawa hati ini di tempat yang tepat ya, dan bagaimana kita akhirnya berucap ini sesuai dengan nurani kita. Bukan karena lip sync atau karena tampilan-tampilan yang tidak mewakili pikiran dan kolbu ya teman-teman. Maka bersabarlah teman-teman, pelan-pelan Yayasan Khairul Razikin Indonesia akan terus membersamai ya. Setiap Selasa insya Allah kita bersama-sama menata jiwa ini, ngaji ya, ngatur jiwa pelan-pelan, nggak usah buru-buru ya, nggak usah buru-buru nanti putus ya, kalau bengkoknya itu putus ya, pelan-pelan aja kita perbaiki ya, karena sedikit demi sedikit ya, lama-lama juga akan menjadi bukit ya gitu. Sedikit demi sedikit mudah-mudahan muncul banyak jamaah-jamaah seperti Bu Indah tadi ya, yang sudah mulai berani melepaskan, release, forget, forgive. Insyaallah. Ya, akhirnya masuk semua keajaiban-keajaiban dari yang kecil-kecil sampai nanti yang besar-besar ya. Tentunya bersama Ilmu Magnet Rezeki dan Yayasan Khairul Razikin Indonesia. Sekian dari saya, sukses buat kita semua ya, semoga berkah selalu di tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budi. Tahap dibahagia tanpa syarat insya Allah. Dan jika ayah ibu ingin mengetahui program-program Yayasan Khairul Razikin, silakan bisa mengulang kembali tayang ini di YouTube Pesantren Khairul Razikin, juga menonton kajian-kajian sebelumnya tentang Yayasan Khairul Razikin bersama Budiah maupun Ustadz Ali Murtado. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.